Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bi sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tawfiqil khairi fattahu ya 'alim iftah lana futuhal 'arifin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum kita mulai kajian, mari kita buka dengan bacaan Al-Quran dulu, dengan bertawassul kepada pengarang kitab. Nanti dilanjutkan dengan Fatihah kepada namu-namu yang sudah dicatat. Kalau ada yang masih belum mencatat namanya, boleh nanti malam Senin akan datang dikirim ke saya, nanti kita luncur sama-sama. Untuk Senin depan kita libur dulu, bulan lagi ya. No, perkiraan kemarin itu kan malam Sabtu itu itulah takbiran, maksudnya lah lebaran, malam lebaran tanggal 10, pokoknya malam Ahad, malam Minggu. Ya, lebaran hari Minggu, hari Ahad, dari lebaran. Jadi itu malam Seninnya gimana ada nak tandang betul kan? Insyaallah kita lanjutkan di malam Senin berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatis sahalah wal jamal fi kulli umuri diniyah wa dunyawiyah wa ukhrawiyah ma'a tamamil inayah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa li ustadina wa li muallimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila ruhi Syekh Al-Qadir Al-Jilani wa ila ruhi Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi wa ila ruhi Syekh Said Sabiq wa ila ruhi Syekh Said Muhammad bin Ali bin Al-Malik Al-Hasni wa ila ruhi Syekh bin Abdul Majid wa ila ruhi Syekh Sayyidina Mahdi Muhammad وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم الضالين آمين. الفاتحة إلى روح إبراهيم bin Majid wa ila ruhi Musa binti Jamal wa ila ruhi Darani bin Samad wa ila ruhi Fatimah binti Ibrahim wa ila ruhi Rohani binti Hamid wa ila ruhi Atikah binti Hamid wa ila ruhi Nur Asmarani binti Usman wa ila ruhi Abdurrahman Sabki bin Ismail. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah ila ruhi Ja'far bin Al-Jufri Saina binti Darni Siti Johar bin Ja'far Zulkasi bin Hasan. Syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الفاتحة إلى روح يونس بن سوما وإلى روح ربنا بنت إبراهيم وإلى روح سدين بن إبراهيم وإلى روح مسني بنت سالي وإلى روح أحمد بن يونس وإلى روح تيما بنت طه وإلى روح سنا بنت سدين وإلى روح سوندي بن لطيف وإلى روح سفيان هدي بن سوندي وإلى روح وديا بنت كسمان شيء لله وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سهرة بنت دهدي وإلى روح كسب بن يول وإلى روح فتش بنت يول وإلى روح من جنة بنت دهدي وإلى روح إسا بنت دهدي وإلى روح إسماعيل بن دهدي وإلى روح أسم بن دهدي وإلى روح مريم بنت أسم وإلى روح أسماء بنت أسم شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح ميسى بنت سمورة وإلى روح جني بنت سمورة وإلى روح تيما بنت علي وإلى روح كدر بن طهير وإلى روح حسن بن جمال وإلى روح سلوى بن سعيد وإلى روح تيما بنت حميد وإلى روح إلي بنت خالد حسن شيخ لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيارس بن سليم وإلى روح جمني بن قتل وإلى روح سنة بن سيامين وإلى روح بعيد بن كدير وإلى Susilawati binti Siaris wa ila ruhi Ruslan bin Siaris wa ila ruhi Abdul Syukur bin Usman wa ila ruhi Asmana binti Kasim wa ila ruhi Farida binti Syukur wa ila ruhi Kasim bin Saleh wa ila ruhi Maryam binti Dola wa ila ruhi Salawi binti Jalil Syaikul lillahi wa lahumul Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح يونس بن كيتل صوبا بنت شعري وإلى روح جب بنت يونس وإلى روح يونس وإلى روح جب بن يونس وإلى روح مسنين بنت يونس وإلى روح محمد بن سيامين وإلى روح سودة بنت كجل وإلى روح أدنى بنت علي وإلى روح جنة بنت كجل شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح جمل بن إبراهيم وإلى روح عبد الله بن صالح وإلى روح نور بن يوسف وإلى روح سنة بنت سمن وإلى روح صالحة بنت كتول وإلى روح مسدي بنت إبراهيم وإلى روح سنردي بن شهريل وإلى روح محمد يوسف بن بهير وإلى روح رضا بن شمس البهري وإلى روح سهر بن فلان شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita melanjutkan kajian kita di hadis Arba'in, masih hadis yang kedua.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Setelah Nabi ditanya tentang Islam, tentang iman, Nabi sudah menjawab dan itu dibenarkan oleh malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril bertanya lagi, fa akhbirni 'anil ihsan. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Apa ihsan itu? Al-ihsanu lughatan al-itqan. Ihsan itu secara bahasa artinya yakin. Secara syariat maknanya itqanul amal wa akmalihi ma'al ikhlasi lillahi ta'ala. Keyakinan beramal dan menyempurnakan amal bersamaan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu makna ihsan secara bahasa dan secara syariat. Tapi ada definisi atau pengertian yang dibagi oleh Nabi. Apa makna ihsan itu? Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Itu sudah tarafnya sudah tinggi. Itu kalau ibadah, kalau sembahyang, kalau sholat, kita merasakan kehadiran Allah itu berada di hadapan kita. Nah, itu makamnya sudah tinggi. Namanya makom muraqabah. Kita tidak jadi ngambil hak orang karena ngapa? Karena merasa diawasi Allah. Itu namanya ihsan. Pergi ke rumah, tengok capek orang, tengok ketolong, tengok timun orang. Ya, pengennya gua nak makan, apalagi gini cabai mahal sekilo 100-120. Oh, cabai kau tuan ni tak ada. Ketika nak metil, tak jadi. Kenapa? Merasa Allah selalu nengok. Astagfirullahaladzim. Tak jadi baliklah. Itu namanya ihsan. Cuman udah astagfirullahaladzim itu baliklah. Jangan udah astagfirullahaladzim sekilo bawa balik. Ayo. Kalau itu tak guna istighfar itu. Maka disebutkan di situ maknanya ay tash'uru fi jami'i a'malika annallaha ma'aka. Merasakan setiap segala amal kita, amal perbuatan kita merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersamamu. Kan sudah Allah jelaskan di situ, nahnu aqrabu min hablil warid. Kami ini kata Allah lebih dekat daripada urat leher. Maknanya bukan Allah itu bentuknya, tapi Allah Subhanahu wa taala itu selalu bersama kita. Saking dekatnya itu ibaratkan dekat lebih daripada urat leher. Tusyahiduhu, dia menyaksikan apa yang kita tengok, yang kita buat. Nah, kita ngaji malam itu Tuhan saksikan. Nah, nanti kalau amal kita yang menunggu di akhirat. Dan kita kok kawan-kawan kok bisa lagi nolong di akhirat. Mungkin amal kita kok tak ada cukup 60 40 60 buruknya 40 baiknya. Tak cukup. Tapi ada kawan nolong kita. Atau kawan dulu, ya Allah dia dulu. Saya ingat dulu ngaji di rumah Ustaz Fadli dulu. Malam tiap malam Senin ngaji terus. Atau kawan. Saya juga macam tu. Bisa jadi saya kok amal sedikit. Tapi ibu-ibu bapak nolong saya. Itulah jadi saksi. Dulu kami belajar sana. Pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah guru saya cerita, ada orang nih amalan buruknya 99, amalan baiknya seko. Detik baru dia kata kan tak ada tu seko tu.
Udah diputuskan dia nih di neraka. Kemudian ada pula orang yang menimbang amalan yang lain lagi. Amalan baiknya ini 50. Amalan baiknya ini 50. Amalan jeleknya 51. Jadi uang seko untuk nyamui amalan buruk. Maka berkumpul berdua, bertemu dua untuk guru saya. Ini kisah nih cerita. Saat ketika bertemu, tanyalah, nah kau apa? Aku dah di lampu lagi. Amalan buruk awak dalam 99, amalan baik itu seko. Tak boleh lagi nak dialamkan. Namanya Arab masih suka jauh, masuk aku tambah mon. Memang itu jelas dibagi. Kau apa sih kak? Saya kok belum tahu putus amalan baik saya kurang seko. Itu lawan itu tadi. Nah kata yang punya amalan sudahlah, daripada amalan aku kau dah dulu pakai. Nah enak kau ambil amalan aku yang baik itu seko. Nah pergi kan kau. Ikhlas lah aku lagi kau. Dari bagi kau mau ngadap ke Tuhan ya Allah. Nih saya dibagi amalan seko. Nah sudah itu diputuskan. Kamu ikhlas nggak sih? Ikhlas. Dari bagi amal sudah putus masuk neraka, masuk surga karena amal baiknya ini lebih banyak. Lalu gara-gara ikhlas itu tadi pula kamu ikhlas. Dan ternyata dengan keikhlasan itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmatnya, mencurahkan rahmatnya. Tidak jadi pula orangnya 99 dan buruk tadi masuk neraka, malah dikasih masuk surga. Nah itu kita tidak tahu surga dan neraka itu bukan urusan kita. Bisa jadi orang yang maksiat selama hidupnya bisa jadi masuk surga, tapi tidak semuanya. Karena ada dalam hadis itu seorang pelacur, karena sebelum dia meninggal itu dia taubat, tapi ada satu amalan yang membuat Allah itu kagum. Dia nengok seekor anjing yang kehausan, dia julurkan sepatunya masukkan ke dalam sumur untuk diisi air. Kemudian dibagi kepada anjing yang haus itu setelah meninggal. Lalu amalan itu dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah dia taubat, dan amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka masuklah dia dalam surga. Tapi ingat, bukan gara-gara kita maksiat. Artinya apa? Artinya ya surga dan neraka itu urusan Tuhan lah, ada urusan kita. Fala ta'sihi, maka jangan bermaksiat kepadanya. Wa takhafu min mukhalafati amrihi, dan takut menyelisihi perintahnya, au fi'li nahi, dan mengerjakan larangannya. Wa tas'idu bi ibadatihi, dan berbahagia ketika beribadah dengan Tuhan. Itu apa? Ketika sholat itu kan masukkan kita tuh bahagia. Dado gitu nih, dado bahagia. Ketika semayang kan bahagia. Ketika apapun segala aktivitas ibadah kita itu bahagia. Aku bukhur namanya. Bukhur nih untuk wangian, untuk nyamuk wangian. Kalau orang makan bukhur nih habaib sering makan bukhur. Kalau bahasa kita namanya gaharu, atau namanya dupa, tempat itu. Itu bakarnya, arang magic. Kalau dicocol sekali langsung jadi api. Cuman apinya tidak besar, jadi bahowe. Diletakkan bukhurnya kok serbuk kayu gaharu, dikasih wangian, letakkan situ, wangi bau. Dulu ada kisah, ada seorang sahabat namanya Zahid. Zahid ini hobinya main pedang, main pedang gitu. Kok Nabi bertanya, ya Zahid, wahai Zahid, kamu nih tidak senang nak nikah? Aku lah 30 tahun memain pedang tuh lagi, dan nak pengen nak nikah. Ya Rasulullah, macam mana lah saya nak nikah, saya pun nak dengan saya kok kelam. Tak ada orang nak dengan saya kok, itu Zahid. Dimotivasi oleh Nabi, sehingga Nabi sayang. Sehingga pada suatu ketika ditanyakan, Zahid, kau nak nikah? Kau nak nikah, biar saya kirimkan surat
surat mandatnya. Di Madinah itu ada seorang bunga desa, kembang desa, namanya Zulfa. Dia orang ramai melamar Zulfa, datang berbondong-bondong untuk melamar Zulfa. Jadi Nabi mengirimkan surat, isinya apa? Supaya lamaran Zahid itu diterima oleh ayah Zulfa, dibawa ke surat. Kawang lah ngantri kalau. Itu pula ada kalau bunga desa dari orang lamar. Masuklah Zahid tadi ngasih surat. Nih surat dari Rasulullah. Mungkin kata dia surat biasa lah. Ketika dibuka dibaca ternyata isinya supaya menikahkan Zahid itu dengan anaknya Zulfa. Terkejut dia. Udah terkejut. Yang dinikah itu budak hitam kelam. Ede kalau segitu kan ede. Kamu hitam kelam. Maka Zulfa dibalik tirai itu ngintip. Aku hal ya depan pelamu nih duduk dengan siapa kau dengan Zahid. Tanyalah, ayah nampu kamu yang duduk di depan, apa yang kamu baca surat itu? Itu surat dari Nabi, surat dari Rasulullah gitu ayah juga. Apa isinya? Isinya supaya menerima lamaran Zahid itu. Ngambil apa panjang nanti. Ngembus apa panjang? Kamu ngembus apa panjang? Tak ada mungkin hasilnya itulah ya bunga desa dilamar oleh orang yang hitam kelam. Tapi karena ini orang yang taat dengan Tuhan, taat dengan Allah, taat dengan Rasulullah, maka diterima lamaran itu. Maka para pemuda-pemuda yang di belakang yang ngantri itu balik gitu. Karena lamaran Zahid diterima. Tapi itulah orang yang memang bahagia kalau dia ibadah, bahagia dia taat kepada Allah, bahagia dia taat kepada Rasulullah. Apapun risikonya tak diambil. Karena itu perintah dari Nabi. Kita harusnya gitu, bahagia gitu kalau ibadah. Jangan dikit-dikit nak ngeluh. Usahakan ya. Karena kita kok tidak selamanya kita kok orang yang selalu bahagia ketika ibadah. Tapi usahakan setidaknya bahwa kita ini adalah ketika ibadah, bahwa kita ini bahagia dalam ibadah. Lanjut dari hadisnya, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak nampak Tuhan, tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Apa maknanya fa illam tuqaddar ala dzalika? Kalau kamu tidak mampu melihat Allah, fatudzakkir, maka ingatlah annallaha yusyahiduka. Ayusyahiduka, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikanmu, wa yara fi'laka, dan Allah melihat segala gerak-gerikmu. Ibaratnya kalau bahasa gini itu CCTV Allah itu dari kita kan takut kalau ada CCTV di simpang-simpang, takut kita. Ada tak aktif tak CCTV ya? Kalau ada aktif nih laju kalau mewah aja tak. Tapi kita tak takut bahwa pengawasan Allah itu setiap Fahdirhu, maka hati-hatilah. Wa akhlis lillahi fi jami' amalik, dan ikhlaslah untuk Allah dari segala amal. Kemudian Nabi ditanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah, ya Muhammad, beritahukan kepada aku tentang hari kiamat. Maknanya mata waktuha, kapan waktunya? Nabi tidak tahu jawabnya. Mal mas'ul, kata Nabi, anha bi'a'lami minas sa'il. Yang ditanya itu tidaklah mengetahui daripada yang bertanya. Artinya la a'lamu waqtiha, aku tidak tahu kapan waktunya. Fa hadza mimma ikhtassallahu bihi nafsuh. Yang tahu cuma Allah. Memang ada hadis bunyinya macam ni. Khairu yaumin tala'at fihi asy-syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari setelah terbitnya matahari itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan. Wa fihi
udkhilal jannah. Dan pada hari Jumat itu Nabi Adam masuk surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan pada hari Jumat itu Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wa fihi taqumus sa'ah. Dan pada hari Jumat itu terjadi hari kiamat. Tapi ini penafsiran para ulama, maknanya Jumatnya udah tahu tanggapan Jumatnya. Artinya kita tuh selalu siap siaga kalau ketemu dengan hari Jumat. Lewat hari Jumat dari tinggal hari Jumat depan enggak. Pagi lagi kok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 5 hari. Nah, setiap Jumat siap siaga lah. Tapi ingat tanda-tandanya itu ada. Tak mungkin Allah ngasih hari kiamat itu langsung ada tanda-tandanya. Dan tanda-tanda yang sudah banyak terjadi itu sudah tanda-tanda subuhnya, tanda-tanda kecil. Maka malaikat Jibril bertanya, wa akhbirni an amaratiha. Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Apa maknanya alamatuha, tanda-tanda hari kiamat itu hatta na'rifa qurba waqtiha. Sehingga dengan kami tahu tanda-tandanya itu, nah kami tahu dekat hari kiamat. Maka Nabi jawab. Apa Nabi jawabnya? Yang pertama kata Nabi, anta lidal amatu rabbataha. Tanda kiamat yang pertama, seorang budak melahirkan tuannya. Apa maknanya? Maknanya tarol fatatu tu'amilu ummaha kal khadimah. Engkau melihat seorang gadis yang mempekerjakan ibunya seperti pembantu. Engkau melihat seorang anak yang mempekerjakan orang tuanya, mempekerjakan ibunya, mempekerjakan ayahnya seperti pembantu. Itu tanda kiamat kata Nabi. Nah, ini tuh banyak. Ma'ela masak belakang tuntuna beda rumah. Banyak. Itu sudah banyak terjadi gini. Jadi demam, berak. Demam mulai dijahitoi. Wa fihi isyarah ila kathratil uqub. Ini maknanya isyaratnya bahwa banyaknya kedurhakaan. Maka Sayyidina Ali pernah ditanya, wahai Sayyidina Ali, kenapa rezeki saya tidak lancar? Kata Sayyidina Ali, pernah tak kamu itu mendoakan kedua orang tuamu setiap selesai sholat? Tak pernah itu Sayyidina Ali, doakan kedua orang tuamu setelah selesai sholat. Selesai sholat itu jangan lupa doanya Allahumma gfirli dzunubi wal walidayya warhamhuma bayanin shaghira. Itu jangan lupa. Karena itulah yang memperlancar rezeki itu. Tapi ingat, bukan tujuannya itu. Niatnya akhlasa lillah, ikhlas karena Allah. Bukan karena doa, kita nak doakan orang tua itu karena untuk rezeki, tidak. Itu memang mendoakan orang tua itu karena taqarrub ilallah, tetapi dibalik daripada itu Allah balas itu dengan kelancaran rezeki. Kemudian isyarat yang terapa wa ita'atul huquq. Isyaratnya banyak menghilangkan hak-hak. Atau makna yang lain, as-sayyidu bijami'il amah. Yujami'ul amah. Seorang tuan menyetubuhi budaknya. Dulu ada perbudakan, kalau ini tidak ada lagi. Bimilkil yamin, dengan ikatan sumpah, fatanjibu ban bintan, dan dia melahirkan anak perempuan, fatakunul binta sayyidah ala ummiha, dan jadilah anak perempuannya itu menjadi tuan daripada ibunya. Jadi dulu ada perbudakan. Perbudakan budak itu dalam syariatnya boleh digauli oleh tuannya tanpa melalui pernikahan. Itu dalam syariat. Karena dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun itu sudah jelas, alladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Karena menyetubuhi budaknya lahir seorang anak perempuan itu tidak jadi ikut ibunya, malah ikut ayahnya,
menjadi tuan daripada ibunya. Nah itu pertama. Kalau tanda-tanda kecil banyak. Apa tanda-tanda kecil? Pertama, dalam kitab Isyratus Sa'ah, ensiklopedia hari akhir, ada pertama diutusnya Nabi Muhammad itu merupakan tanda hari kiamat. Karena ada hadisnya, bu'ithu ana was-sa'ah kahatain. Aku diutus, jaraknya antara aku diutus dengan hari kiamat seperti dua jariku. Saking dekatnya Nabi dengan hari kiamat. Yang kedua, Nabi meninggal dunia. Karena kenapa? Nabi diutus, Nabi meninggal dunia, itu menandakan sudah akhir zaman. Karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir. Jadi tidak berhak setelah Nabi Muhammad ada yang ngaku Nabi. Wajib kita tolak. Seperti ada yang kemarin yang dari India itu Mirza Ghulam Ahmad, ngaku sebagai Nabi, lahir di India. Setahu saya yang di India itu yang banyak di India itu tukang martabak. Nabi itu di Arab kan loh ya. Nah, ada martabak India ya. Nah, dan banyak lagi. Perempuan jadi laki-laki, laki jadi perempuan. Nah, itu sudah banyak. Bahkan sudah ada yang sudah sampai operasi. Dan kalau tadi video berita yang viral kemarin, perempuan menikahi perempuan karena ada penipuan gitu. Mau bulan tuh mau tahu kalau laki itu tadi bedino. Nah, ini salah satu daripada tanda kiamat surah, kiamat kecil. Nanti di akhir zaman datanglah namanya Ya'juj wa Ma'juj, kemudian Dajjal. Maka kita minta setiap selesai salat, sebelum salam itu ada doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Minta dilindungi daripada al-masih ad-dajjal. Karena dajjal itu susah kita nak ngelaknya. Kalau kita lah tengok, ni dalam sebuah riwayat lah tengok dajjal itu bisa langsung kafir. Minta lah sebelum dajjal lah ada kita ada detik di dunia. Itu dajjal yang nyacurnya, ya dajjal yang ada nyacur mungkin banyak ya. Kemudian para pembangkang dan lain sebagainya, itu merupakan tanda-tanda kiamat. Dan nanti di akhir zaman ini nanti semua orang itu insya Allah bertauhid gitu. Sehingga datang Imam Mahdi untuk memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada orang ini, sehingga orang-orang ini agamanya bertauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini di akhir zaman nanti, sebelum terjadinya kiamat besar. Dan kiamat yang paling besar nanti adalah ketika diutusnya Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Dajjal itu paling takut cuma sikok lah, takut dengan Nabi Isa. Sejauh mana Dajjal itu lari, di situ langsung ada Nabi Isa. Jadi takut Nabi Isa itu dengan Nabi Dajjal itu dengan Nabi Isa. Kemudian tanda yang kedua kita Nabi dalam hadis ini, wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a asya'i tatawaluna fil bunyan. Engkau melihat orang yang al-hufa. Al-hufa ini orang tak ada berseluk, orang Baduy. Tapi bukan orang gitu kok yang ada berseluk, bukan. Maksudnya orang yang ada berseluk dulu zaman Nabi, ada orang ada berseluk namanya orang Baduy, orang Arab pedalaman. Yang kedua al-urata, telanjang dado pakai baju, selop detik, baju dado. Al-alata miskin, selop dado, baju dado, miskin. Ri'a asya'i, pengembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, cuma dengan bergulirnya waktu mereka jadi kayu membangun gedung-gedung yang tinggi. Itu sudah terjadi gini tuh. Di mana?
negeri-negeri di apa namanya di Arab gitu kan. Nah, sekarang kan sudah bangunnya sudah banyak negeri. Dulu kan ada orang-orang Baduy itu, tidak ada pakai baju, tidak ada berselop. Nah kini itu bisa bangun gedung-gedung yang apa maknanya ayat taghayyarul hal, perubahan keadaan, wa yasirul fuqara yabnuna al-mabani, orang-orang fakir itu membangun bangunan al-musyahiqah al-syahiqah menjulang al-aliyah yang tinggi, yatafakharuna bidzalik, yang mereka itu berbangga-bangga. Wa ayyatawalla al-amra ghayra ahli, atau yang memegang suatu urusan itu yang bukan ahlinya. Apa maknanya? Macam itu tadi viral. Apa namanya? Yang bukan ahlinya berfatwa. Katanya perempuan yang haid itu boleh sholat. Siapa yang melarang? Tak ada yang melarang. Padahal bukan ahlinya. Dia ahlinya memang di spesialis masalah kandungan, tapi bukan ahli masalah fatwa. Mana sudah viral tuh. Ulama-ulama NU banyak mengomentari, banyak mengkritik. Kan ada pasiennya bertanya, macam mana saya ini dok? Saya ini haid terus. Jadi saya sedih. Soalnya kalau ada sembahyang itu, apa pula ada sembahyang? Orang haid itu boleh sholat gitu. Karena di Al-Quran tidak ada katanya disebutkan perempuan yang haid itu tidak boleh sholat. Memang dalam Quran tidak ada, dalam hadisnya ada. Kalau kamu kedatangan haid, pada sholat, ketinggalkan sholat. Jadi boleh tidak ada sholat itu perempuan. Nah, ini kan bukan urusan dia. Kalau yang diserahkan itu bukan ahlinya, betul sidut dunia bidalik, maka dunia ini bakal hancur, bakal rusak. Nah itu tanda-tanda kiamatnya. Tanda-tanda besarnya banyak ini. Sehingga banyak orang yang mengarang buku, mengarang kitab ensiklopedia hari akhir, ensiklopedia hari kiamat, ensiklopedia hari akhir, banyak bagian-bagiannya. Sehingga dibuatlah 3 jilid, 4 jilid, 5 jilid yang menjelaskan tentang hari kiamat. Dan ini salah satu daripada beberapa tanda-tanda dekatnya kiamat. Wa ba'da insirafis sa'il, dan setelah pergi orang yang bertanya itu, yaitu Jibril alaihissalam dan para sahabat, sa'al Rasul Umar bin Al-Khattab, maka Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab anis sa'il, tentang orang yang bertanya itu. Faqala Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Faqala Rasul menjawab, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum, itu Jibril yang datang kepadamu mengajarkan kepadamu tentang urusan-urusan agama, umur dinikum, yaitu tentang urusan-urusan agama. Jibril itu siapa? Malaikat itu yang wajib kita ketahui. Ada 10: Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, itu 10 itu yang wajib kita tahu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi mengapa yang sering kita dengar Jibril itu siapa? Wa ra'isul malaikah. Nah, ini itu kepalanya, ketuanya malaikat. Jadi malaikat punya ketua juga. Siapa ketuanya? Jibril. Wa huwa al-muwakkil bi nuzulil wahyi, dan dia mewakili dengan menurunkan wahyu ala rasul, kepada para rasul alaihi wassalam. Dalam kitab syarah yang lain, Al-Majalisus Tsaniyah, bahwa malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad untuk memberikan wahyu sebanyak 1024 kali. Untuk menyampaikan wahyu. Makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan fayasluhu ayyuqala fihi ummus sunnah. Hadis ini, jadi kalau di Quran itu ada umul Quran, kalau hadis ada namanya ummus sunnah. Nah hadis inilah dikatakan dengan hadis ummus sunnah. Kenapa? Lima tudammanahu min jumali ilmiha, karena di dalamnya terkandung kumpulan-kumpulan ilmu hadis, kumpulan tentang ilmu-ilmu yang ada dalam hadis. Kama sumiyat al-Fatihah, sebagaimana yang dinamakan al-Fatihah itu dengan nama Ummul Quran.
Maka kita sebelum acara yang pertama yaitu pembacaan Ummul Quran. Pembacaan Ummul Quran itu maknanya membaca surah Fatihah. Fatihah itu dinamakan Ummul Quran karena induknya Al-Quran. Kenapa? 5 tudamminahu min jumali ma'ani ilmiha, karena terkandung di dalamnya makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Apa yang kita dapat faedah yang dapat kita ambil daripada hadis ini? Yang pertama, al-malaikah ajsamun nuraniyah. Malaikat itu bentuknya jisim yang bercahaya. Jadi kita model kita kok mata kita kok tidak nampak malaikat. Kalau nampak malaikat, mati kau buat Israel tiba tu kan, Israel datang tu kan. Kalau malaikat Mikail datang enak ngasih rezeki kan. Malaikat Israel tiba nampak. Tapi ada juga sebagian waliullah dinampakkan oleh Allah. Tapi mereka tidak takut. Qadiratun 'ala tashakkul bi suratil insan wa ghairihi. Dan malaikat itu mampu beraneka ragam wujud manusia dan selain daripada wujud manusia. Maka kadang kemungkin kita ketemu dengan orang yang tidak kita kenal, tapi kita tidak pernah jumpa dia, tapi dia baik dengan kita. Tidak pernah kenal dengan dia. Ketika itu dia baik dengan kita, dia ingat kita dalam kebaikan. Mungkin bisa jadi itu adalah malaikat. Karena malaikat itu bisa menyerupai apapun bentuknya. Biqudratillahi ta'ala wa amri, sesuai dengan ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi. Makanya dalam tafsir Al-Manar Syekh Rasyid Ridha itu pernah menjelaskan bisa jadi hujan itu adalah juga malaikat Allah. Karena turunnya hujan itu merupakan rezeki dari Allah. Yang kedua, al-Islam yad'u ila an-nadhafah. Islam itu ngajak kepada kebersihan. Jadi kita ini disuruh bersih. Makanya kita sebelum wudu itu dianjurkan berkumur supaya yang dalam mulut itu bersih. Sebelum sholat itu dianjurkan disuruh untuk diwajibkan untuk wudu dulu supaya ngaku bersih muka. Nah, karena hal-hal yang ada di muka kebanyakan dosa gitu. Ketika kita berkumur keluar dosa dari mulut. Ketika kita cuci muka keluar dosa dari muka. Ketika cuci tangan keluar dosa dari tangan. Maka segala kegiatan itu maka Islam menyuruh untuk bersih-bersih. Wa husnul hay'ah, dan berbaik pakaian. Pakaian kita kok dicuci, dikasih parfum, apalagi macam-macam, disuruh rapi pakaian gitu, pakai pakaian koyak-koyak terus pakai ya. Kalau kumuh dah pula, mau kumuh ada. Tapi kalau semayang, kalau ibadah pakai pakaian itu. Lalu kadang pakai singlet lah semayang. Singlet lah bolong lah, 1.000 ekor bolong lah. Kalau singlet begini ada banyaknya bolongnya ya. Kalau singlet ini ada bolong-bolongnya tak. Singlet begini memang agak jarang-jarang memang penumpangnya. Kata apa namanya, kata orang tua dulu apa namanya, singlet ada tembak belanda ya, singlet bolong. Kita disuruh berbaik pakaian. Ada perlu mahal, perlu mewahnya penting bagus. Kemudian dikasih parfum. Kita kalau nak sholat segala hal-hal sesuatu yang sifatnya baik dalam pakaian kita, dalam jasad kita, pakailah. Pakai parfum. Makanya Nabi itu sebelum sholat dianjurkan untuk bersiwak. Laula an asyqa ala ummati la amartukum bis-siwak inda kulli salat. Inda kulli salatin. Kalau tidak ada memberatkan bagi umatku, aku akan perintahkan kepada umatku ini untuk bersiwak sebelum ketika mau sholat.
Ngapa bersiwak? Supaya ketika sholat itu mulut kita tidak bau. Udah, kadang kita sholat orang dari mulai usolli sampai salam tahan napas. Apalagi kita udah makan jengkol misalnya, jengkol nggak penting, makan apa lagi, bau. Itu kalau beralap makruh hukumnya. Makruh hukumnya kalau bawa dalam sholat. Tetapi kalau sudah dimasak dan makruh lagi. Itu baru labat. Yang ketiga, min afdali asali bitta'allum as-su'al wal jawab. Bagian daripada yang lebih utama metode belajar itu adalah tanya jawab. Bagian daripada cara belajar yang paling bagus itu adalah tanya jawab, atau dalam bahasa kini itu namanya dialog interaktif. Yang keempat, al-islamu wa al-qiyadu lillahi ta'ala. Islam itu adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa qa'imun ala arkanihil khamsah, dan menjalankan rukun-rukun yang 5. Apa rukun yang 5? Rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Itu rukun-rukun yang 5. Itu namanya Islam. Yang kelima, al-abdu tartaqa. Hamba itu naik hatta yasila ila darajatil ihsan, sampai kepada derajat ihsan. Bisa sampai derajat ihsan, tapi kita bertahap naik sampai pada derajat ihsan. Derajat muhabbah dulu, derajat kemudian naik ke muraqabah, naik ma'rifah, sampai kepada ihsan. Yang keenam, raqibu rabbik fi jami'i umurik. Merasa diawasi oleh Allah pada setiap gerak-gerik kita. Yang ketujuh, akhfallahu ta'ala waqta yaumil qiyamah. Allah menyembunyikan waktu hari kiamat. Jadi kapanpun kita tidak bakal kapan hari kiamat itu datang, kapan hari kiamat itu tiba, karena Allah menyembunyikannya. Seandainya kalau kita tahu, lah pun kita. Maka amal kita kan ada nampak tidak? Kalau nampak itu di atas kepala misalnya, dosa yo sekian, kebaikan yo sekian, malu keluar rumah lagi gitu. Tengok orang, yo mau sudah maling jam sekian gitu. Ada catatan di situ. Di atas kepala kita ribuan, lampu maling cabai senu misalnya, atau sawit senu, motong paha senu jam sekian. Catat nih orang malu gitu, karena itu disembunyikan. Apalagi bagi aman itu disembunyikan Tuhan. Hatta yajtahidal insan fil ibadah, sehingga manusia ini bersungguh-sungguh dalam ibadah. Jadi kalau mati kita itu dan menunggu tobat itu juga, mati kita pun disembunyikan juga. Tidak tahu, bisa jadi besok pagi, bisa jadi sejam ke depan, bisa jadi tahun depan, bisa jadi berpuluh-puluh tahun ke depan. Ada orang yang sakit, tahun-tahun sakit, dah mati-mati. Ada orang yang sehat lah, minum, mati. Banyak kisah-kisah orang ya, ada yang meninggal mendadak, meninggal ketika lagi tertahu, terbahak-bahak, tertelana ilmu masuk ke saluran pernapasan. Itu tidak tahu takdir kita seperti apa. Yang kedelapan, la haraja 'alal insan ayyaqula la adri. Tidak ada dosa bagi manusia itu kalau dia mengatakan saya tidak tahu. Idza lam ya'lamil ijabah, itu dia tidak tahu jawaban. Jadi kalau orang tanya dengan kita jawab saya tidak tahu jawabannya, tidak tahu, tanya dengan siapa. Nah, itu tidak ada masalah. Lebih baik daripada kita ngasih jawaban tapi jawaban itu bukan jawaban yang benar. Yang kesembilan, fasadud dunya idza shara al-amra li ghairi ahlihi. Kerusakan dunia apabila diserahkan suatu urusan itu kepada yang bukan ahli. Yang ke-10, al-haditsu fihi hissu ala ta'allumi ilmi al-aqidah wal fiqh wal akhlaq. Hadis ini di dalamnya mendorong seseorang untuk belajar ilmu akidah
ilmu fikih dan ilmu akhlak. Itulah ilmu yang wajib kita belajar itu. Ilmu akidah, wujud kita baka itu, tauhid kepada Tuhan itu, Nabi itu, sifat Allah berapa, sifat mustahilnya berapa, sifat wajibnya berapa, sifat jaiznya berapa, sifat wajib bagi Nabi berapa, sifat mustahil bagi Nabi berapa, sifat jaiz bagi Nabi berapa. Itu yang wajib kita ketahui dalam akidah itu. Maka dikenal dengan akidah 50. Anak-anak kita tuh jangan sampai diajar yang lain, ajar yang itulah. Kalau ada yang mengatakan Tuhan itu duduk di arasy, jangan percaya. Itu bukan akidah kita. Itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Allah itu tidak bertempat, Allah tidak terkait dengan waktu. Kalau Allah bertempat, Allah terkait dengan waktu, berarti Allah sama dengan manusia, sama dengan kita, perlu dengan makhluk. Nah kita perlu belajar pakai gitu kok, maka saya bawa itu ada fikihnya, ada akidahnya, ada akhlaknya, ada tasawufnya, ada ya ada sembahyang, puasa, itu yang wajib-wajibnya tuh, zakat, itu yang wajibnya tuh. Kemudian wal akhlak, belajar tentang akhlak. Dalam akhlak itu ada tasawuf, belajar itu sabar. Kadang itu dulu sabar juga, sambil lah itu sambil belajar itu suku, belajar itu tawadhu, belajar kita tidak sombong, belajar kita tidak hubbud dunia, hubbul jah, belajar kita dengan supaya tidak ada takut dengan mati. Itu belajarnya masalah tasawuf. Itu yang lain belajar. Dan belajar yang lain dah. Nah, masa-masa macam kita loh, anak belajar lain bagi ibu lah, bapak itu lah. Nak belajar yang tinggi-tinggi, belajar lah, belajar ikut lah belajar. Kalau nak belajar yang tinggi-tingginya, belajar masalah ilmu falak, misalnya, makan lagi, kita sekolah belajar ibadah gitu belajar. Belajar ilmu falak itu menimbul apa itu gitu, waktu sholat jam sekian, dia belajar di ilmu falak itu. Nah inilah hadis yang kedua, berkenaan dengan iman, berkenaan dengan Islam, berkenaan dengan ihsan, dan berkenaan dengan tanda-tanda kiamat. Mudah-mudahan yang itu kaji malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda, dan segala urusan kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup, nanti terakhir kita baru buka tanya jawabnya. Ada yang mau bertanya, kita tutup dulu dengan pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا وأهل بيتنا وأصحابنا وجميع جيراننا ومن أحبنا التوبة والإنابة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية وعلما نافعا وعملا مقبولا وقلبا خاشعا متواضعا وشفاء من كل مرض وداء وطول العمر في صحة وعافية مع كمال المتابعة للنبي ظاهرا وباطنا ورزقا واسعا حلالا غير قاصر يكون لنا ولهم عونا على منهج الرشاد بفضل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبفضل من صام ومن حج ومن سجد. اللهم يسر لنا وإياهم زيارة مكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وأولادنا
وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير، إنك على كل شيء قدير. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.